Kadang hal-hal yang terjadi dalam hidup bisa datang di luar kendali. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan jalannya. Maka entah itu gagal ataupun berhasil, tak usah khawatir, yang penting ada pembelajaran di baliknya. Toh hidup memang sebuah proses. Selamat malam teman-teman. Ini kita sudah di base camp Gunung Merbabu via Teklan. Jadi tadi kita start dari Telomoyo ke sini dan ternyata katanya itu jam 5 itu udah terakhir tuh. Biasanya bus-bus lewat. Sialnya saat itu terlalu malam untuk menemukan bus. Rasa takut muncul lantaran tak bisa menyelesaikan perjalanan. Padahal Gunung Prau sudah menunggu kami. Arah mana, Pak? Arah Salatiga. Mas Jugo dan Pak Jumari orang baik pertama yang membantu kami lebih dekat lagi ke tujuan. Aslinya Malang. Kami turun di pertigaan jalan besar Magelang Salatiga. Dan Mas Jugo dan Pak Jumari melanjutkan ke arah Kopeng. Dan setelah itu dari jalan raya Magelang Salatiga, kita ketemu orang baik selanjutnya, itu Mas Eka. Rasa empati karena rawan kejahatan membuat Mas Eka berhenti saat itu. Yang suka, ya anak muda cuman suka brutal di jalan gitu. Kayak ya pokoknya orang nggak salah apa-apa kok di bacok-bacok atau gimana gitu. Dan sebuah rencana manusia akan berubah oleh kehendaknya. Kalau Merbabu langsung aja tuh Mas, tak antar malah semua teman-teman saya malah. Rasanya rencana kami seperti diobrak-abrik oleh keadaan. Tapi walaupun begitu, tak lepas dari rasa syukur. Ternyata Mas Eka adalah seorang relawan dan pendaki juga. Kami diajak ke base camp relawan Pinus untuk bertemu dengan Pak Sigit, salah satu kerabat base camp Merbabu Teklan, yang akan membantu kami melalui proses registrasi. Tanpa pikir panjang, perjalanan berubah ke Gunung Merbabu. Jadi begitulah teman-teman tadi perjalanan kami dari Telomoyo sampai ke base camp Merbabu ini. Sungguh banyak rintangan, tapi juga dipertemukan dengan banyak orang-orang baik. Let's go Merbabu. Terdapat 5 jalur resmi pendakian Gunung Merbabu yang bersumber dari laman Taman Nasional Gunung Merbabu. Dan salah satunya Merbabu via Teklan. Untuk biaya pendakian selama 2 hari sebesar 24.000 per orang. Ini sudah mendapatkan fasilitas base camp berupa wifi, kamar kecil, 1 kali makan, dan shelter untuk istirahat. Sembari menunggu makan, kita mau belanja dulu perbekalan untuk nanti masak di gunung. Rencananya sih mau beli bahan-bahan yang instan ya teman-teman. Ini kebetulan di depan base camp ada warung, jadi kita beli perbekalan untuk 1 kali makan. Mungkin makan pagi besoknya, karena kemarin itu kita sudah beli sebelumnya untuk makan malam sama cemilan-cemilan, ada bembeng dan segala macamnya. Terus kita juga beli tolak angin, beli oskadon dan beli salon pas untuk jaga-jaga nanti di sana. Oh ya, terakhir kopi. Base camp Teklan berada di ketinggian 1847 mdpl, sedangkan puncak tertinggi Gunung Merbabu berada di ketinggian 3139 mdpl. Menurut sumber dari base camp, menuju puncak bisa ditempuh kurang lebih selama 7 jam perjalanan. Dan setelah semua persiapan selesai, kami pun berangkat. Pagi
sebelum kita memulai pendakian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan kita lancar nanti sampai puncak dan kita selamat juga kembali sampai di base camp lagi nanti. Amin. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Merbabu, Yoi. Basecamp Tekelan masuk di wilayah Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Di awal pendakian, kita menyusuri jalanan cor pedesaan dan melewati perkebunan warga. Kenapa tuh? Waktunya banyak. Iya, Oh, baru kali ini aku cuma selang 1 hari dari gunung langsung ke gunung lagi. Pengalaman pertama ini. Semoga kuat cuy. Kondisi tubuh memang belum sepenuhnya pulih dari pendakian sebelumnya, yaitu Gunung Sumbing. Selang 1 hari istirahat, kami harus naik lagi karena timeline waktu yang menentukan. Besok kami harus kembali pulang. Untuk menuju pos 1, jarak yang ditempuh sekitar 1.200 meter dengan waktu 1 jam pendakian. Trek yang dilalui masih tergolong landai. Pandangan sekitar masih terbuka, belum tertutup vegetasi. Karena berangkat tak terlalu pagi, matahari sudah cukup terik di awal pendakian. Baju saya basah, Pak. Ini saatnya kita menyebutkan kata kunci. Break! Break! Oke, kita sekarang berada di ketinggian 1800 berapa? 68? 68. 68. Pos pertama itu di ketinggian 1922. Berarti tinggal 5 meter lagi. Betul kan? Jadi gue ya? 1868. 1922. 50. Enggak 5 meter lagi. Anjir. Lu kacau. Ya ampun. Satu guys. Jalur pendakian via Tekelan agak berbeda dengan jalur pendakian Gunung Merbabu yang lain. Jalur ini kaya akan sumber air. Terdapat sumber air di pos 1, 2, dan 3. Jadi kalau kalian tidak gampang haus, cukup membawa persediaan air untuk kebutuhan konsumsi selama di trek saja. Air untuk masak dan sebagainya bisa kalian isi selama pendakian. Masing-masing dari kami hanya membawa 1 botol ukuran 1,5 liter yang tidak terisi penuh untuk mengurangi beban. Udah mulai masuk hutan teman-teman, jadi mataharinya nggak langsung kena ke kita, jadi nggak begitu panas. Tadi sebelumnya
langsung terpapar sinar matahari. Menuju pos 2, jalur mulai sedikit menanjak. Jarak yang ditempuh dari pos 1 sekitar 1000 meter dengan kenaikan elevasi sekitar 200 meter. Selama pendakian, di beberapa tanjakan telah dibuat semacam anak tangga untuk mempermudah para pendaki. Ada tempat beristirahat. Kita mau istirahat dulu apa lanjut, Mas? Kayaknya lanjut sih, pos 2. Pos 2. Let's go. Sepatuku mulai licin. Lem biru kali ya? Apa itu? Lempar, beli yang baru. Asik. Menyelamatkan nafas. Lihat guys, embunnya sangat cantik berbarengan dengan pohon. Kayak dia tuh kayak nyatu gitu loh, warna hijau sama putih-putihnya. Menikah mereka. Jalannya udah mulai letoy guys. Udah nggak pasang setelan ganteng lagi. Nah gini ya kan, setelan ganteng. Sekarang udah gini. Ya. View-nya udah indah nih. Tapi sayang banget ya. Banyak sampahnya. Mungkin buat teman-teman para pencinta alam, para pendaki, alangkah lebih bijaksananya kalau kalian bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing, betul sekali. nggak numpuk kayak gitu. Speechless dengan apa yang terlihat. Mungkin kita harus lebih meningkatkan kesadaran dan perhatian. Fasilitas yang sudah sangat bagus, sayang sekali jika harus jadi seperti ini. Tulisannya ini sepertinya juga sudah sangat jelas.
Menuju pos 3 jarak yang akan ditempuh sejauh 1100 meter dengan kenaikan elevasi hampir 300 meter. Di sini akan semakin menanjak lagi dan akan semakin menguras tenaga. Tapi tak apa, terobati dengan pandangan sekitar yang semakin terbuka. Walau lumayan tertutup oleh kabut, tetap sangat indah untuk dinikmati. Ada ranjau. Ranjau apa? Ranjau yang sangat berbahaya. Wis, mana? Lebih berbahaya dari ranjau yang sebenarnya. Nih, Wih. Apa ini ya? Kotoran apa ya? nah itu. Nggak tahu. Warnanya kayak hijau gitu ya. Kayak lumut warnanya. Habis makan apa itu ya? Sebelum sampai ke pos 3, ada 2 checkpoint yang akan dilewati, akasia kembar dan akasia tunggal. Dinamakan akasia karena ada pohon akasia yang tumbuh di sini ya teman-teman. Nama Duk? Masih akasia kembar. Jauh. Masih ada akasia tunggal. Baru pos 3. Pos 3 itu berapa? 2485 mdpl. Akasia kembar di 2291. Benar satu. Sampai kurangnya. Dari akasia kembar, kita akan melewati punggungan yang lebar dan terbuka. Vegetasinya didominasi oleh rerumputan. Sabar ya nak. Oke, Bu. Gimana, Mas? Iya, lanjut. Pohon akasia dapat tumbuh besar dan mencapai ketinggian 30 meter. Pohon ini hampir tersebar di seluruh kawasan Indonesia dan biasanya dijadikan bahan untuk pembuatan kertas.
Apa itu Dul? Cabai. Lumayan buat makan malam, makan sama makan pagi. Tapi kamu nggak mau ya? Nggak mau, aku nggak suka pedes. Wajar. Aku heran. Cabai ditinggal. Iya, buat apa ya? Tinggal sama mereka buat apa kira-kira? Mungkin buat orang yang lupa bawa cabai. Mungkin ya. Kan kita mau makan ya, Mm-mm. tapi kok tempatnya terbuka kayak gini. Panas terik. Terik banget. No, ada wortel no. Banyak orang membaik di sini ya. Karena ada beras juga tuh di bawah. Kok beras apa nasi ya? Nggak tahu, belum lihat. Beras mas. Jalurnya nanjak terus. Nanjak terus. Nggak ada bonus-bonusnya. So, Kentang Duk, lumayan Duk. lumayan. Buat digoreng nanti. Yoi. French fries. Yoi. Ambil berapa mas? Satu aja yo. Berapa? Segede apa sih? Gede nih. Dua aja. Terima kasih orang baik. Sesampainya di pos 3, kami segera mencari tempat yang lebih teduh dari panas matahari untuk mengisi kembali tenaga yang sudah terkuras. Perjuangan masih belum selesai. Perjalanan sampai puncak masih panjang. Tapi cukup sekian sampai di sini dan terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Nantikan part selanjutnya ya.